Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Naval Amar Badri dengan NIM 120 22 000068. Kali ini kita akan programming lagi, tapi dengan bahasa lain, yaitu bahasa C++. Yang mana sebelumnya adalah C. C++ dengan bahasa C itu cukup satu keluarga, jadi tidak terlalu jauh untuk bahasa C++ dengan C ini. Kali ini kita akan membuat linked list. Lebih tepatnya adalah di multilist. Jadi multilist adalah di mana dalam satu list itu nanti di dalamnya ada list lagi. Nah, penasaran kan? Oke, yang pertama di sini ada kita menggunakan modularisasi. Jadi ada tiga. Yang pertama main JPP untuk mainnya nanti, lalu header JPP untuk bodinya, dan yang ketiga adalah header. Header adalah untuk headernya nanti. Oke, yang pertama di main JPP saya sudah menyiapkan include IOStream. Include IOStream ini untuk C++. Lalu di sini adalah di sini ada include header.h, ini untuk memanggil headernya. Lalu di sini ada using namespace std, ini untuk C++ sendiri. Oke, di sini ada in main untuk mainnya. Di C sama kan. Di sini ada pemanggilan. Di sini ada pendeklarasian untuk ini, untuk apa namanya? Untuk nanti untuk fungsi dan prosedurnya. Di sini sama string tipe filenya, tipe bentukannya. Sini ada integer, berarti tipenya integer, sama seperti di C. Lalu ada bulan di sini, bulan untuk melakukan ini apa untuk melakukan pemberhentian untuk nanti di fungsi while-nya. Oke. Sini untuk jika di JPP, di JPP adalah cout untuk outputnya, tapi di C adalah printf. Jadi cout ini sama dengan printf. Lalu untuk chain ini scanf untuk inputan. Lalu ini untuk pilihan sama seperti nanti di C++, pilihan. Dan ini pemanggilan fungsinya, tentu saja ini sama seperti C++. Di sini ada parameternya, ini sama. Lalu untuk di headernya, yang pertama untuk header di C++, kita definisikan dulu dengan if and def header caps lock semua underscore h define header underscore h. Lalu kita menggunakan library-nya adalah iostream, lalu yang kedua adalah string, dan yang ketiga adalah stdlib. Ini cukup familiar ya di C, karena kita pernah menggunakan. Lalu std using namespace std seperti yang saya katakan tadi. Lalu di sini kita membuat tipe bentukannya. Tipe bentukan seperti yang di sini. Nih. Sama. Jadi ini untuk tipe bentukan di sini nanti di bodinya. Yang pertama untuk ID student-nya string, name student-nya string juga. Lalu untuk course juga tipe bentukan, nanti ada info type, info tipe bentukan, string, course sama string untuk ID dan name-nya sama. Lalu di sini kita membuat pointer yang saya katakan tadi, ini adalah linked list, di mana linked list membutuhkan pointer untuk menunjuk ke setiap listnya. Di sini kita menggunakan adr underscore student, ini element student, adr underscore student, ada relation juga, jadi nanti antara student dengan course nanti kita hubungkan nanti ke relasi jadi relasi hubungan antara student dan course-nya. Tentu saja nanti kita bisa lihat di outputannya nanti. Jadi di outputan nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil dari codingan kita nanti tadi. Lalu ini untuk membuat list, struct list adr, kita panggil apa pointernya untuk force untuk membuat list. Lalu untuk membuat elemennya, untuk elemen kan kita membutuhkan tipe bentukan dari filenya, dari list-listnya tadi. Jadi kita panggil tipe bentukannya dan juga kita memanggil pointernya juga.
kita panggil bentukan, kita panggil pointernya. Di sini ada 3 karena di sini ada relasi. Jadi menghubungkan antara dua list tanpa memasukkan listnya. Maksudnya gimana? Nanti. Lalu ini untuk prosedur dan fungsi. Ya sama void. Di sini ada r, void address sama. Sudah pernah kita pelajari di bahasa C. Oke. Jadi dia ada insert, ada add, insert, di sini ada delete, dan ada view untuk menampilkan outputannya. Dan kita akhiri dengan end if. Di sini kita akhiri dengan end if. Oke, kita ke body. Untuk create listnya, maka jika kita ingin membuat list baru, berarti kita harus menghapus semua list, mengkosongkan semua list kan. Itu dengan s ini s pointernya dot first student, berarti list first kan pertama itu dinulkan. First pertamanya itu dikosongkan, dibuat menjadi kosong, 0. Lalu untuk create elemennya, ya ini addressnya, pointernya. Untuk student kita buat p, new element student, ini p, ini pointernya. Lalu course juga sama, c dot sama untuk course-nya. Lalu begitu juga untuk relation berarti untuk create list relation-nya juga sama seperti student dan course. Oke, kita mulai aja ya. Create list relation, karena di sini r, maka kita menuliskannya r dot first underscore relation sama dengan 0. Kita nulkan. Lalu untuk create element sama ada r underscore relation, terus kita p-kan sama dengan new element relation. Oke. Next course sama dengan 0, kosongkan semuanya. Next student sama dengan 0, kosongkan semuanya. P juga untuk course-nya juga. Next course ya, sudah. Berarti next relation. Nol return p. Untuk insert student-nya, yang pertama kita cek dulu apakah baris pertama atau list yang pertama itu kosong atau tidak, dengan cara if s dot first student sama dengan 0, maka yang terjadi as first student sama dengan p. Jika tidak kosong, while dalam kurung s dot first key, pointernya, karena pointer kita ada r underscore student, terdapat key sama dengan s dot first student, semikolon key. Seingat saya itu key next student tidak sama dengan 0, maka jika
key selanjutnya tidak kosong, maka yang terjadi key sama dengan key next student. Jika tidak kosong, maka key next student sama dengan P, maka dia diletakkan. Lalu untuk insert course sama, if course di sini adalah C dan first course sama dengan 0, maka yang terjadi S dot first course S key dot first course C course ini punya C, di sini course sama dengan G. Sebentar, saya pindahkan dulu. Maka else jika tidak, yang terjadi adalah R course kita gunakan ada R course nya apa nih, P pointer jika first course, while apa tadi, P course next course tidak sama dengan 0, maka itu menjadi P sama dengan P next course. Tapi jika tidak kosong, jika kosong tidak 0 tadi kan ya, jika kosong maka P next course sama dengan P. Kok P? Key, sorry. Di sini kan key ya, addressnya ya. Lalu search student. Jika search, maka kita harus mencari semuanya di algoritma searching. Algoritma searching, maka kita deklarasikan dulu untuk ininya pointernya, where student sama dengan S the first student. Lalu kita kita menggunakan while agar seluruh listnya tercakup. While P P-nya di dalam P info. Nah, ini info underscore student dot id student tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 ke bawah tadi, tidak sama dengan id student, dan jika di next kan juga tidak sama dengan P next student tidak sama dengan 0, maka yang terjadi adalah P sama dengan next student di next kan, dicari untuk selanjutnya. Jika ketemu, if info student id student id student sama dengan id student, jika yang dicari itu sama, maka
kembalikan P-nya. Jika tidak, kembalikan 0. Datanya kosong. Ini dicari. Lalu untuk search clock-nya sama ADR scores, P sama kayak tadi, P sama dengan C dot N P dot force course sama, cuma ini bedanya course. Kita welcome P info course dot id course tidak sama dengan yang dicari id course, dan P jika selanjutnya tidak sama dengan kosong, maka di next kan kosong, maka P nya dia mencari di indeks selanjutnya. P next course. Seperti itu logikanya. Oke, kita semikolon, lalu sama if kan jika kayak tadi, jika yang dicari P ya wis P info course dot id course nya itu sama id course, maka yang terjadi adalah kita kembalikan P nya. Jika enggak, maka kita kembalikan 0 nya. Nah, kayak gini. Lalu ada add course. Ini menambahkan apa namanya yang tadi saya katakan tadi, relasi antara bukan relasi. Add course menambahkan seperti ini. Oh, tidak ada di sini ya. Jadi add course karena tidak ada, karena add course-nya tidak ada, maka kita buat baru ADR student. Oke, itu panggil semua ADR course di search course C. Di sisi C, di sini ada ID semikolon, terus ADR student itu P sama dengan ya student punya ADR P search student juga S, ID student semikolon, lalu jika P tidak sama dengan 0 dan I tidak sama dengan 0, jika isinya tidak kosong, maka ADR relation kita panggil ADR relation di sini pakai R sama dengan create element di sini R X student begini student di sini R next. Sudah, maka di sini course sama dengan key. Ya benar, nggak kebalik. Jika R dot first relation sama dengan 0, 0, maka yang terjadi adalah R dot first relation dot first. Oh, biar ada pembeda ya, biar kita nggak bingung.
sama dengan sama dengan R relating sama dengan R. Lalu di sini else jika tidak ada maka R next relation sama dengan RR dot first relation. RR dot first relation sama dengan R. Nah, sekarang kita ke delete. Ini karena delete ada 3 ada 2 untuk relationnya 2, untuk studentnya 1, course-nya 1. Ini view relation, nanti view-nya seperti ini. Oke, di sini first relation. Di sini ada ADR. Adik saya sudah memanggil-manggil. Relation P sama dengan R dot first relation. First, karena di sini relation R. Relation semikolon jika P tidak sama dengan 0, maka yang terjadi adalah kita cakup semuanya. Next course info underscore course dot id course sama dengan tidak sama dengan id course, atau kita gunakan pipe atau next student sama info next student info student dot id student tidak sama dengan id student. Maka yang terjadi adalah kurang 1. Nah, maka yang terjadi adalah P next relation. Oke, semikolon. Lalu di luarnya ada if jika ditemukan, langsung aja. Jika ini kan tadi yang nggak ditemukan, tapi ini jika ditemukan, tidak, kita ganti sama dengan, maka yang terjadi adalah next course sama dengan 0. Jadi next student sama dengan 0 berarti kita jadikan kosong di situ. delete relation ada di sini R, B. Kita panggil untuk apa? Addressnya semikolon. Yang di sini delete relation yang C. Sorry. Ini buat yang C. Ini buat yang C sih. Iya. Ini buat yang C. Ini buat yang C. Di sini kalau delete relation yang biasa itu lebih simpel loh. If P sama dengan R dot first relation semikolon kan R dot first relation sama dengan P keliru lagi next relation
Lalu di sini sorry, sini else ADR relation key sama dengan r first relation. Sini ada while, kita panggilkan semuanya key next relation sama dengan tidak sama dengan p, maka yang terjadi adalah key sama dengan key next relation. Di sini key i, saya mulai keroncongan next relation sama dengan p next relation. Lalu sini ada void di sini ada delete student. Lebih panjang. Addressnya dulu p search student, karena sejatinya di delete sebenarnya itu kita mencari dulu. Nah, lalu kita berikan kondisi tidak sama dengan 0, maka yang terjadi adalah ADR student ada relation kok student ADR relation sama dengan r first relation. Sorry, ini lalu ada relation C. Lalu di sini kita kasih while key tidak sama dengan 0, berarti adalah if key next student sama dengan p, maka yang terjadi key next student sama dengan 0, key next course sama dengan 0. Kenapa saya juga delete relation kenapa saya juga memasukkan course di sini, karena nanti akan saya katakan tadi mereka saling berhubungan satu sama lain disangkut pautkan. Key sama dengan key next underscore relation. Lalu di sini juga ada if, kita beri if di luar while if p sama dengan s first student, berarti ketemu jika di awal s first student sama dengan p next student. Jadi jika di awal kita hapus, maka yang setelahnya akan maju ke depan. Seperti itu logikanya di situ. Yang di sini p next student sama dengan 0. Lalu else ADR student dengan s first student. Ini while p next student tidak sama dengan 0, maka yang terjadi adalah p sama dengan next student lalu p next student jika di line student maka sama dengan p next student
P next student sama dengan 0. Oke, kita di delete course sama seperti tadi ADR. Oh my god, lalu kita copy pastekan saja biar cepat. Di sini search course, sini search course juga course, sini ganti karena course C, sini menjadi ID course. Jika P ya betul P0 ada L relation R first relation, di sini tidak perlu karena di sini course aja. W0 ini nih di sini course-nya kita copy aja. Nah, di sini sama, di sini next, lalu di sini P, di sini next course, next relation betul, PC first course C, sini betul next course. Lalu di sini P next ADR, di sini ADR course, sini first course, sini C, P next to sini next course, ya kan, sini next course sama dengan 0. Ini untuk view relation juga cukup panjang. ADR relation P sama dengan R dot first relation semikolon. Jika relasinya kosong, maka yang terjadi adalah tidak sama. Ini tidak kosong sih, salah, maaf. Cout cout. Di sini kita apa ya? Oh, di sini kita pakai name. Cout gini. Gini itu buat Chin tadi. Name slash T biar rapi, kita tabkan biar sama nanti. No. P dot next student info student dot id student. Kita gunakan handle. Jadi fungsi handle di sini ada untuk nanti cout yang selanjutnya akan di print di bawahnya. Lalu nama cout, student name tadi kan student ID, P student name next student underscore name nggak ada ya. Info student sih, info
info student dulu, dot student underscore name handle di course sorry offset course-nya di sini apa? Oh iya, ini course aja. Next course info course dot id course handle cout nama course next course dot info course dot name course. Oke, handle with semicolon cout biar punya pembatas untuk merapikan aja di sini ya. Ini gimana? Seberapa ya? Kita pakai bintang. Oke, dan ini sudah ada. Kita coba apakah ada. Oke, di sini. Next course. Di sini add search course ya. Tidak sama dengan id course. Oh, di sini tidak. Next course itu berarti di next course ada air course. Di ADR course yang search course. Di search course while-nya tidak sama dengan dulu, tidak kosong. Lalu mana ya? 92. Oh, di add course. If P tidak sama dengan 0, R dan first relation. Astagfirullah. Relation. Oke, kita coba run. Oke. Oh, kita salah di sini. ADR-nya, oh iya, kita belum mendeklarasikan. Ini seharusnya bisa begini. Bisa dideklarasikan sebagai R. Terus. Oh, too many aspects. Bingung dia. Untuk ini kita gunakan. Salah. Ini kita ginikan, ini kita satukan. Ini karena ini panggilannya di sini. Ini 2 berarti ini ada 2. Di sini 2, di sini 2.
lagi. Oke, kita pilih 1, 20, 22, 0, 68. Sini kita masukkan namaku, Naufal. Ada mahasiswa masih kosong, kita masukkan lagi 20, 22, 0, 69. Mar, kita masukkan lagi 120, 22, 0, 70. Itu 70. Oke. Sudah, kita masukkan course. Data course-nya cukup 2 aja. 75. ASD. ASD-nya 75. Data course-nya juga 99. Komunikasi data. Nah, ini tadi yang relasi. Jadi saya mengatakan menggabungkan. Jadi seperti ada ikatan gitu ya. Tambahkan mahasiswa dan course. 120, 0, 68. Saya ke ID course 75. Lalu kita lihat ya, kita lihat semuanya. Jika datanya kan ini, kita lihat di relasinya. Di relasinya kita terlalu banyak ini, terlalu apa? Kita belum selesai kita belum tutup buat ininya. Kita belum tutup buat apa namanya? perulangan while-nya di view relation. Jika di view relation kita tutup dengan else jika nggak ada. Kita returnkan dulu setelah ini. Sorry. Kita kembalikan dulu berarti. Kok return? P sama dengan next relation. Relasi selanjutnya. Lalu di sini else-nya itu jika kosong langsung aja semuanya. Langsung aja kosong gini. Kita pakai metode cout. Kosong. Handle. Dah. Ini jika kosong. View-nya sini. Oke. Kita run. 1, 20. Gini aja ya name-nya. Naufal. Satu lagi 122. Satu lagi 123. Baterai. Lalu course ID course 01, SD course 02, com.dat. Kita lihat dulu. Nah, kosong karena masih kosong. Sekarang kita masukkan apa namanya relasi. Tambahkan relasi menu 3 120 ke 01. Kita masukkan lagi relasi. Kita cek dulu aja lihat data relasi. Nah, ada
habis dilihat, kita coba hapus relasi tadi. Hapus relasi, masukkan ini 120, ID course-nya tadi 01. Maka kita lihat data relasi kosong. Setelah kita hapus tadi, ini kita hapus data hapus relasi. Sekarang relasi sudah kosong. Sekarang hapus mahasiswa 120. Udah tinggal NIM 122 Amar, dan kita coba hapus course-nya 01, dan tinggal Komdar saja. Itu saja dari saya. Semuanya sudah berjalan dengan lengkap. Silakan mencoba sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.